Selamat pagi semua. Nama saya Brilian Aris Pandisaragi dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang yang saya buat kemarin, yaitu mind map yang berjudul kritik teater. Oke. Langsung saya ke videonya. Yang pertama, naskah drama. Sebagai karya sastra, naskah drama dibuat oleh sastrawan. Biasanya, naskah memuat pesan pengarang tentang pengalamannya untuk mendapatkan tanggapan dari pembacanya atau penggarap itu sendiri. Pesan-pesan tersebut berupa nilai-nilai yang terkandung dalam ide-ide. Sementara tema atau lakon adalah seperangkat ide-ide yang dikomunikasikan kepada publik. Nah, naskah drama itu dibuat oleh sastrawan yang dikarang dalam bentuk pengalamannya sendiri. Nah, contoh-contoh nama pengarang terkenal itu, yang pertama ada W.S. Rendra, yang kedua ada Putu Wijaya, yang ketiga ada namanya Arifin C. Nur, yang keempat ada namanya Nano Rintiarno. Yang ketiga, kenapa kita menggelar pertunjukan teater? Setiap kegiatan pasti memiliki motivasi. Apakah untuk sebuah pertunjukan, ajang festival, kebutuhan politisi, untuk pelestarian, atau hanya untuk presentasi semata? Nah, ada pertanyaan tentang di mana pertunjukan teater digelar. Banyak sekali tempat ya. Yang pertama, di gedung mewah. Yang kedua, di lapangan sekolah. Yang ketiga, di mall dan tempat-tempat khusus lainnya. Nah, selanjutnya ada simbol. Simbol teater itu ada dua. Yang pertama visual dan verbal. Lalu ada nilai estetis. Nilai estetis itu ada 4. Yang pertama nilai emosional, intelektual, visual, dan verbal. Lanjut ke kritik teater. Kritik teater terbagi 2. Yang pertama subjektif dan yang kedua objektif. Saya akan menjelaskan simbol-simbol dari teater. Yang pertama simbol visual. Simbol visual itu berupa benda-benda, bentuk-bentuk, warna-warna dari barang perkakas pendukung pementasan serta perilaku akting para pemain. Lanjut untuk yang simbol verbal. Simbol verbal itu berupa kata-kata yang diucapkan dalam dialog dan monolog para pemain. Kata-kata berasal dari teks naskah yang diciptakan pengarang. Nah, sekarang kita masuk ke nilai estetis. Nilai estetis itu kan terbagi dari emosional, intelektual, visual, dan verbal. Yang pertama, nilai emosional. Penonton teater banyak yang hanyut dalam suasana yang dibangun oleh struktur emosi. Mau sedih, tragis, gembira, menyayat hati, mencekam, dan lain-lainnya. Yang kedua, nilai intelektual. Setelah menonton pertunjukan teater, seringkali penonton merasa mengalami pencerahan karena pertunjukan yang dilihat memberikan nilai informasi tentang kehidupan sosial, spiritual, moral, dan lain-lain. Nilai visual. Penonton kerap merasa takjub melihat peristiwa pentas dengan segala pelaksanaannya yang spektakuler, hasil kerja tangan-tangan kreatif para pekerja teater. Nilai verbal. Banyak penonton yang kagum pada ungkapan kata-kata dari pemain dengan teknik dinamika yang luar biasa, artikulasi yang jelas, serta irama yang dinamis. Oke, kita masuk ke kritik subjektif. Yang pertama, kritik subjektif itu adalah cara orang atau kritikus membuat ulasan sesuai selera pribadinya. Sedangkan kritik objektif, kritik yang mengulas karya seni, tidak memandang karya siapa dan dari mana asal karya. Kritik objektif disebut juga dengan kritik konstruktif, bertanggung jawab. Kalau ia mengatakan jelek, ia akan menunjukkan di mana letak kelemahannya. Sebaliknya, jika ia mengatakan bagus, ia akan menjelaskan kenapa karya itu bagus. Setelah pergelaran teater, yang pertama, konsep cerita dan teknis penggarapan cerita. Yang kedua, konsep dan teknis pementasan. Yang ketiga, konsep penyutradaraan. Yang keempat, konsep dan teknik permainan dan properti.